Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Pagi hari ini, sekalipun mungkin kita beribadah di tempat kita masing-masing, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kita jauh, roh kita satu di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Bapa di sorga, karena kita boleh ada sebagaimana adanya kita pagi hari ini. Kita boleh tetap sehat di tengah-tengah kondisi yang menakutkan bagi dunia. Tapi kita bersyukur pagi hari ini bahwa Bapa di sorga sangat mengasihi setiap kita. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, menyiapkan segenap kehidupan kita untuk kita meninggikan, memuliakan Bapa di sorga pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Habis-habisnya kasih dan
setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang
sungguh amat baik dalam hidup kami. Dalam segala sesuatu Engkau tetap hadir dan memberkati kami. Bapa, Engkau mengetahui seluruh isi hati kami semuanya. Engkau tahu perasaan kami, Engkau tahu pikiran kami, tapi kami tahu juga Engkau ada bersama dengan kami. Pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, di tiap pertemuan-pertemuan kami, di tiap keluarga-keluarga kami. Engkau hadir dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, menenangkan, meneduhkan hati kami. Karena kami percaya hanya bersama-Mu, hanya dekat dengan-Mu, hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berdoa untuk teman-teman sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa hati-Mu ada di hati mereka, di tengah-tengah mereka juga, di dalam damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini tidak bisa berkumpul, tidak bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tapi firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul demi nama-Ku, Engkau ada, Engkau hadir, Tuhan ada dan menemani kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita sekalian yang ada, kita sedang menghadapi keadaan yang tidak baik sekarang ini. Kita seolah-olah sedang dimasukkan dalam satu lingkungan yang kita tidak bisa kemana-mana, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Keadaan ini seolah-olah menggenapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 yang berkata bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Paulus sudah mengalami masa-masa buruk, dan ini juga berlaku bagi kita, akan ada masa-masa buruk. Hari ini, masa-masa ini, minggu-minggu ini yang terjadi atas kita seperti firman Tuhan ini adalah berbicara kesesakan. Ada suasana sesak sedang melanda kita semua, tidak hanya Indonesia, tidak hanya kota Medan, tapi juga seluruh dunia. Satu suasana sesak, satu suasana yang tidak longgar, suasana yang tidak plong, suasana yang tidak mengalir. Kalau kita bicara tentang rasa sesak, itu adalah tidak bisa bernafas dengan longgar. Sesak juga bicara tentang satu tekanan keadaan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Sesak membuat orang seolah-olah tidak bisa bertahan dalam satu keadaan. Dan hari-hari ini firman Tuhan ini sedang terjadi atas kita, di mana sakit atau virus yang sedang melanda dunia dan negeri kita ini sedang membuat kita rasa sesak. Pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut karena kita tidak tahu kapan berakhir. Hati kita juga dipenuhi rasa takut karena kita tidak tahu siapa yang akan kena atau seperti apa yang akan terjadi. Tapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi damai sejahtera bagi kita. Para ahli telah menulis bahkan juga menyampaikan kepada kita, salah satu menanggapi keadaan yang tidak baik ini adalah kita tidak boleh stres, kita tidak boleh tergoncang, kita tidak boleh bingung, kita tidak boleh rasa pengalaman sesak yang dituliskan oleh Roma ini. Kita seolah-olah diajar untuk menghadapi keadaan ini dengan sukacita, menghadapi ini dengan keberanian. Dan sesungguhnya itulah juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, firman Tuhan yang diajar kepada kita, Roh Kudus yang ada bersama dengan kita akan menolong kita sekalipun di dalam masa kesesakan, dalam masa tidak baik, kita tetap disertai oleh Tuhan. Ada suasana kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu yang harus kita pikirkan dengan menghadapi kesesakan ini, saya, kita semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, orang-orang muda,
Kita harus mulai memikirkan hal-hal yang surgawi. Kita memikirkan hal-hal yang rohani. Kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Di dalam kesesakan itu kita dipaksa seolah-olah kita harus berdiam, kita harus tenang, kita harus hanya memandang Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kita tidak bisa menghindar dari suasana kesesakan ini. Kita tidak bisa menghindar dari suasana tidak baik ini. Kita juga tidak berjuang seolah-olah kita bisa, tapi kita sedang berjuang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, bersama dengan teman-teman, keluarga-keluarga, saling mendoakan. Dalam kesesakan ini juga Tuhan yang adalah Allah Immanuel akan menyertai kita. Kata kesesakan ini mengingatkan saya ketika ada salah satu dari murid Yesus yang akhirnya dibuang di satu pulau. Kita telah membaca bahwa salah satu rasul Yesus yang bernama Rasul Yohanes, satu waktu akhirnya dia dibuang ke satu pulau yang namanya Pulau Patmos. Pulau itu jauh sekali, 50 kilo dari daratan, dari tempat yang lain. Dan pada masa itu pulau itu sunyi, sepi, bahkan tandus. Dan Rasul Yohanes dipaksa ada di sana, seorang diri saja. Dan ayat itu ditulis di dalam Wahyu pasal yang dalam kitab Wahyu ditulis bahwa Wahyu 1 ayat yang ke-9, Yohanes menulis, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus." Saya sedang membayangkan bahwa kesesakan yang kita sedang alami ini memang adalah kesesakan secara fisik, tapi lebih dari kesesakan secara rohani. Dan yang kita alami ini sama dengan yang dialami oleh seorang rasul yang namanya Yohanes yang kita baca tadi. Dia ada dibuang di Pulau Patmos seorang diri. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada supply pada waktu itu. Seorang diri saja dalam suasana tandus. Kita sedang tidak membayangkan di sana ada rumah, ada teman-teman, ada hiburan seperti sekarang ini. Keadaan yang memang sunyi, sepi. Dia menggambarkan bahwa ini keadaan susah atau dalam keadaan kesusahan. Saya melihat bahwa suasana kesesakan dan suasana kesusahan yang dialami Yohanes ini mirip dengan apa yang kita alami. Dan kita harus punya sesuatu yang dapat menolong hati kita, menolong jiwa kita, bahkan menolong juga nanti orang-orang sekeliling kita. Bagaimana kita dapat mengatasi kesesakan ini? Kenapa? Karena ternyata Yohanes ketika di dalam kesesakan, dia tidak stres, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak jatuh sakit di sana, dia tidak merenungkan hal-hal yang buruk, dan dia Tuhan, kenapa menyesali diri, kenapa menjadi seperti sekarang ini. Dan ini mungkin saja bisa terjadi buat kita. Kita sudah punya kerinduan untuk bekerja, rindu untuk melayani, rindu untuk melakukan banyak hal, dan harus berhenti. Kadang-kadang kita berkata, kenapa terjadi seperti ini? Kita berdoa menemukan cara, resep seperti yang Yohanes pikirkan, dapatkan, kerjakan adalah ketika Yohanes di dalam kesusahannya itu, dia berdoa. Dia menemukan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya nanti dikatakan, dia akhirnya memandang surga itu terbuka. Tuhan Yesus dilihatnya dalam penglihatannya, dilihatnya di dalam kemuliaannya. Dia dikuasai oleh Roh. Dalam kegersangan, dalam kesusahan, dalam kesesakan, dia dikuasai oleh Roh. Hatinya bersuka cita, hatinya bergembira. Dia memandang hal-hal yang surgawi. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Mungkin ini keadaan yang tidak baik buat kita. Kita seperti juga Yohanes
yang dibuang di pulau Patmos mungkin. Ada beberapa teman yang dikarantina. Ada beberapa orang yang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Seolah-olah kita dipisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa banyak bicara dengan orang lain. Kita menjadi sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Yohanes. Sekalipun di dalam kesesakan, sekalipun di dalam kesusahan, hatinya tetap memandang Tuhan. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah yang dapat memisahkan kita? Firman Tuhan ini mungkin biasa kita baca, biasa kita hafal. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan, dengan teman-teman. Bapak Ibu Saudara, firman itu hidup hari ini. Firman itu nyata di masa-masa ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus berhenti untuk bersekutu secara fisik. Sampai berapa lama kita harus berdiam diri. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu harus menjadi nyata dalam diri kita. Bahwa dalam keadaan yang sukar ini, dalam keadaan yang tidak baik ini, dalam kesesakan atau kesusahan ini, kita tidak akan terpisahkan dengan kasih Kristus. Tidak dipisahkan dengan kebersamaan kita dengan Roh Kudus. Tidak dipisahkan kita dengan suasana penyembahan, keindahan kehadiran Tuhan. Tidak dipisahkan kita dengan pengertian pewahyuan yang Tuhan beri. Kita tetap saja dapat menikmati Tuhan dan kehadirannya. Kenapa? Karena memang firman ini harus hidup di dalam diri kita. Hari ini atau minggu ini, berapa waktu ini Bapak Ibu Saudara, yang hatinya mulai kecut, hatinya mulai khawatir, karena memang beberapa kita penghasilannya akan mulai sedikit berkurang, mungkin pemasukannya akan mulai sedikit berkurang. Keadaan yang biasanya membuat kita senang, kita bebas, tiba-tiba kita harus berhenti. Patmos sedang berjalan, Patmos sedang digenapi, Patmos sedang ada bersama dengan kita. Kita ada dalam kesesakan, seolah-olah kita mau dipisahkan dengan kasih Yesus. Mari hari ini kita berdoa, kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa, kita berjuang bahwa kerajaan Allah tidak terpisahkan, kerajaan Allah tidak dibatasi, kerajaan Allah tidak akan dihalangi oleh keadaan-keadaan yang tidak baik. Tapi justru oleh keadaan-keadaan yang tidak baik ini, kita ada di pulau Patmos. Kita menemukan kehadiran Tuhan. Kita akan dapat menemukan penglihatan-penglihatan. Kita akan menemukan pewahyuan-pewahyuan. Kita menemukan pengajaran-pengajaran. Dan di atas semua itu, Yesus tetap ada bersama kita. Roh Kudus tetap ada bersama kita. Bapa yang baik tetap ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari jangan kecil hati, jangan kecut hati, tetap percaya di dalam segala keadaan Tuhan Yesus bekerja, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, mengajar kita, mendidik kita untuk menjadikan kita lebih lagi mengasihi, mencintai Dia. Kita tidak akan dipisahkan, tidak akan terpisahkan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa supaya dalam kesusahan ini Tuhan membuka jalan berkat bagi kita, membuka jalan anugerah bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap akan dilindungi, tetap juga akan diberkati, dijagai. Tapi kita berdoa juga, kita berhikmat supaya kita ada di tempat-tempat yang aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, semua teman-teman. Pandang Tuhan yang besar. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang besar. Dia ajaib, Dia luar biasa. Tuhan yang sama waktu kita sukacita, tapi Tuhan yang sama pada waktu kita dalam kesesakan atau kesusahan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari dapatkan Tuhan ada di dalam hati kita. Dapatkan Yesus ada dalam keluarga kita. Dapatkan kebenarannya ada dalam diri kita. Kita berdoa supaya pengalaman yang dialami oleh Paulus, apa yang dialami oleh Rasul Yohanes, dalam kesesakan kesusahannya dia memandang surga dan dalam kemuliaannya. Kurialama syakara lama lama, yaralama syakara lama takara lama syakara lama lama, dialama syakara lama. Mau berdoa
Mau berdoa di dalam nama Yesus. Mau berdoa di dalam nama Yesus. Roh yang ajaib, roh yang luar biasa yang telah Kau taruhkan di dalam kami. Firman-Mu yang ajaib, Firman-Mu yang luar biasa Kau tanam dalam batin kami, akan tumbuh saat kami dalam kesusahan, saat kami di dalam kesukaran. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami sekalian, keluarga demi keluarga, orang-orang muda. Tuhan Yesus, Kau memberi kesanggupan, kekuatan bagi kami. Kau memberi penghiburan di dalam kami, memberi jaminan di dalam batin kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Dan jika Engkau bersama dengan kami akan memperoleh apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Pelihara kami dalam kesehatan kami. Pelihara kami dengan makanan minuman yang kami perlukan. Peliharakan kami dengan apa yang sedang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, bila semua kami terlindungi, kami aman di dalam anugerah-Mu. Hamba-Mu juga berdoa, berikan hikmat kepada semua umat-umat Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, untuk dapat mengerti situasi keadaan-keadaan yang ada ini, dan dapat berdiam diri, dapat berdoa, dapat menemukan Tuhan di rumah masing-masing, dan diberkati oleh Tuhan, karena tanda kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Medan ini, Tuhan Yesus, biarlah roh takut akan Tuhan datang. Semua masing-masing akan mengendalikan diri, akan ada di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran virus yang sedang melanda kota Medan, bahkan Indonesia ini. Kami berdoa, berkati Indonesia ini, berkati supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Seluruh dunia ini kami berdoa untuk semua teman-teman yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk para medis, untuk dokter-dokter semua, kami berdoa yang ada di garis depan, Tuhan lindungi, berkati mereka. Kami berdoa semua kami dalam perlindungan-Mu. Beri kami juga berkat, suplai apa yang kami perlu. Semua tidak ada yang terkendala karena Engkau ada bersama kami. Akhirnya Bapa di surga, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu oleh kuasa Roh Kudus mengalir di hati kami, di hati teman-teman semua, keluarga-keluarga jemaat yang ada di rumah, dan kami sekalian. Di dalam berkat Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Berdoa sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Ada satu pengumuman bahwa akan dikirim renungan-renungan. Kita akan doa pagi bersama-sama, keluarga-keluarga, dan kita belajar taat menemukan Tuhan di dalam ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Amin.